Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufik hidayah inayahnya yang luar biasa kepada kita, mana pada saat ini kita berada pada satu bulan di mana Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan yang datang sekali setahun untuk dapat kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya. Bulan Ramadan kenapa diberikan oleh Allah keistimewaan? Salah satu di antaranya adalah karena pada bulan-bulan lain Allah tidak memulai menurunkan Al-Quran kecuali hanya pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu keistimewaan Ramadan itu terkandung karena Allah Subhanahu wa taala sengaja pada bulan itu menurunkan pedoman hidup manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apabila kita renungkan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan itu menandakan bahwa Ramadan memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah sama-sama kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya dengan amal-amal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul, sehingga amal-amal itu nanti pasti akan memberikan dampak yang besar terhadap diri kita. Salah satu di antaranya ialah bagaimana kita menjalankan ibadah siyam Ramadan pada siang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang pada zahirnya kita menahan dari segala yang akan membatalkan puasa kita atau siam kita, terutama makan dan minum, serta hal-hal yang lain yang membatalkannya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya Allah menginginkan kepada kita untuk dapat merasakan betapa Ramadan itu memberikan sesuatu yang sangat fundamental di dalam diri kita, yaitu merasakan kehadiran kita di dalam ibadah yang suci ini hanya kita rasakan sendiri antara kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah lain yang seketat ini perasaan kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah-ibadah lain itu masih disertakan kontrolnya oleh makhluk lain, terutama manusia di sekitar kita. Tapi ibadah Ramadan, siyam Ramadan, kontrol terhadap ibadah ini hanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu siapa yang benar-benar menjalankan ibadah siyam itu dengan sesungguh-sungguhnya hanya antara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyatakan dalam hadis qudsi, ya as-siyamu li wa ana ajzi bih. Siyam itu untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjaran terhadap orang yang melaksanakan siyam itu sendiri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana perasaan dekat dan dekatnya kita dengan Allah dengan siyam Ramadan ini akan memberi dampak pula kepada perilaku-perilaku kita. Apabila kita memang merasakan hadirnya Allah di dalam diri kita, maka zara amal-amal yang akan kita laksanakan dalam
kehidupan kita pasti akan berdampak, di mana kita akan melaksanakan seluruh pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, terutama ya pekerjaan-pekerjaan yang rutin kita lakukan, apakah sebagai profesi-profesi yang kita tekuni, sebagai guru kah, sebagai pejabat atau apa saja jabatan yang kita dapatkan, maka oleh karena itu puasa akan dapat memberikan dampak profesionalitas terhadap diri kita. Karena kita pasti akan merasakan Allah sendirilah yang akan memberikan balasan terhadap diri kita dari apa amal-amal yang kita laksanakan semuanya. Oleh karena itu harapan kita jangan disia-siakan siam Ramadan itu, karena amal ini betul-betul akan berdampak terhadap perbaikan diri kita. Jiwa kita akan terkontrol sendiri insya-Allah, dan pasti orang-orang melaksanakan siam Ramadan, apalagi ditambah dengan ibadah lain seperti solat yang rutin kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunat, itu semuanya akan memberikan perasaan dekat dan dekatnya kita dengan Allah SWT. Bukankah tujuan ibadah itu adalah untuk taqarrub kepada Allah? Maka oleh karena itu cobalah sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara itu kehidupan kita akan senantiasa sentosa, jiwa kita akan tenang, dan insya-Allah akan terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi itu pelanggaran-pelanggaran? Ya, kita banyak melihat ya orang-orang yang katanya beragama Islam, Muslim, melaksanakan juga siam, tetapi kenapa ada yang ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ya tentu ini adalah karena tidak merasakan dekat dan dekatnya kita dengan Allah. Berarti ibadah kita harus kita kontrol lagi supaya ibadah itu betul-betul memberikan dampak yang besar terhadap diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa pula kepada kita. Dan oleh karena itu marilah perbanyak amal di dalam bulan suci Ramadan, terutama ya salat-salat yang diwajibkan kepada kita jangan sampai kita tinggalkan. Dan kemudian ada qiyam Ramadan, yaitu melaksanakan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan, salat tarawih dan salat-salat yang lainnya, dan zikir kepada Allah. Dan tidak kalah pentingnya ialah perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena insya-Allah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan, apabila kita dapat menyelesaikan justru malah khatam Al-Quran, itu luar biasa. Insya-Allah Allah akan memberikan ketenangan jiwa terhadap diri kita. Pembersihan jiwa hanya dapat dilakukan kalau ibadah itu berdampak memberikan ketenangan jiwa kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan siam kita pada bulan Ramadan ini dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan betul-betul hendaknya berdampak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.